content. I'm finally facing it all, fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak bapak semuanya? Alhamdulillah baik. Apakah sekarang ada yang sedang sakit? Alhamdulillah baik semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kita, silakan anak-anak bapak semuanya merapikan kursi beserta mejanya, dan jika ada terdapat sampah di bawah mejanya ataupun di lantai, tolong dikumpulkan dan dibuang ke tong sampah ya. Baiklah, karena semuanya sudah siap, oh ya, tolong kepada yang laki-laki untuk merapikan pakaiannya. Nah gitu kan, kalian sudah ganteng semuanya, sudah cantik. Nah baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan kepada ketua kelas seperti biasanya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, dengan doa yang dibacakan tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat serta pembelajaran yang maksimal pada hari ini. Baiklah, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Yang hadir, bilang hadir. Yang alfa, bilang alfa. Yang sakit, bilang sakit ya, dengan kejujuran semuanya. Bapak absen ya. Aldi, Budi, Citra, Vika, Sri, Yulida. Baik, hadir semuanya ya. Rajin anak-anak bapak semuanya. Baiklah, apakah anak-anak bapak semuanya ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Ya, kepada Citra, silakan mengulang pembelajaran minggu kemarin mengenai apa? Tolong dijelaskan. Nah, bagus. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitunya tentang puasa. Bapak akan menyebutkan apa itu puasa, kemudian apa saja rukunnya, syarat-syarat puasa, dan macam-macam puasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, untuk anak-anak bapak semuanya agar bisa mengetahuinya dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak bapak semuanya, sekarang kita masuk kepada pembelajaran hari ini. Materinya yaitu tentang puasa. Nah, apa itu puasa? Apakah anak-anak bapak semuanya ada yang tahu apa itu puasa? Ya, betul. Puasa artinya yaitunya menahan. Lalu menahan yang bagaimana? Nah, menahan di situ dikatakan menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, menurut bahasa puasa, bahasa Arabnya itunya as-saum. Puasa artinya itunya menahan. Nah, sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itulah puasa. Nah, lalu apa dalil kita untuk berpuasa? Nah, dalil kita, apakah anak bapak semuanya ada yang tahu apa dalil kita berpuasa? Ya, betul. Dalil umat Islam berpuasa
yaitunya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Itulah dalil umat Islam untuk berpuasa. Nah, kemudian jika kita berpuasa, apakah anak-anak bapak semuanya ada yang tahu apa niat kita berpuasa? Ya, betul. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian apa doa berbukanya? Yuk sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itulah doa ketika kita berniat dan ketika berpuasa, ketika kita membatalkan puasa. Kemudian kita masuk kepada rukun berpuasa. Nah, rukun berpuasa itunya terbagi menjadi dua. Yang pertama, niat. Niat sebagaimana telah kita bacakan tadi. Kita ulangi. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitunya menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu adalah dua rukun puasa. Kemudian menahan yang bagaimana? Tidak hanya menahan dari segi makan ataupun minum, tetapi juga menahan dari segi amarah atau emosi dan lain sebagainya, karena akan merusak pahala kita saat melaksanakan berpuasa. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita pada saat bulan puasa, dan kalau bisa ketika habisnya berpuasa, maka kita harus meningkatkan ketakwaan kita lagi kepada Allah. Baiklah anak-anak bapak semuanya, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat wajib berpuasa, terlebih puasa Ramadan ya. Nah, apakah anak-anak bapak semuanya ada yang tahu berapa jumlah syarat wajib? Ya, betul, ada 7 syarat wajib berpuasa. Yang pertama yaitunya Islam. Nah, anak bapak semuanya Islam kan? Nah, jangan jika kalian setelah mempunyai KTP hanya Islam KTP saja, tetapi juga Islam kepada perilaku dan kepada kepribadian sendiri. Itunya taat kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian yang kedua, baligh. Baligh yaitunya seseorang yang telah beranjak remaja, dari anak-anak beranjak menjadi remaja dan telah mengalami masa pubertas, seperti misalkan cowok telah mengalami mimpi basah, atau seperti cewek telah datangnya bulan merah atau haid. Nah, maka kalian sudah diwajibkan berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga, berakal. Berakal di sini bukan hanya seseorang itu mempunyai otak atau akal, tetapi dia telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan telah tahu mana yang akan mengakibatkan berpahala dan mana yang akan mengakibatkan berdosa. Maka dia juga wajib melaksanakan puasa. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani itunya sehat fisik anggota badannya, tidak cacat sama sekali, dan sehat rohani yaitunya sehat kejiwaannya, tidak gila. Nah, maka hukumnya juga wajib berpuasa. Kemudian yang kelima, merdeka. Merdeka
itunya bukan hanya merdeka pada tahun 1945, tetapi dia tidak menjadi budak lagi seperti pada zaman Rasulullah, bahwasanya tidak hanya dijadikan sebagai pembantu, tetapi juga bebas diperjualbelikan dan di apapun. Mungkin pada saat sekarang ini tidak ada lagi yang namanya budak. Tidak ada lagi yang namanya diperjualbelikan seperti itu. Kemudian yang keenam, suci dari haid dan nifas. Nah, ini berlaku kepada perempuannya. Suci dari haid dan nifas, tidak datangnya bulan merah. Atau bagi laki-laki juga bisa, misalkan tidak keluarnya mani dengan sengaja. Apabila dengan sengaja, maka akan mengakibatkan batal puasanya. Kemudian yang terakhir, itunya sanggup atau mampu. Seseorang itu wajib melaksanakan puasa apabila dia mampu, sehat jasmani dan rohaninya tadi, maka dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Apabila tidak bisa, misalkan seperti datangnya penyakit yang tidak mungkin sembuh, maka wajib membayar fidyah. Membayar fidyah itu misalkan seperti kita memberi seseorang itu makan untuk berpuasa dengan seharga makanan pada daerah tersebut. Misalkan di daerah ini di rumah makannya harga nasinya 15.000, maka dibayarkan segitu dengan berapa jumlah yang tidak mungkin untuk melaksanakan puasa. Kemudian selanjutnya macam-macam puasa terbagi menjadi 3. Yang pertama wajib, itunya puasa Ramadan. Yang kedua itunya sunnah, seperti puasa Senin Kamis dan puasa hari-hari lainnya, ataupun misalkan seperti puasanya Nabi Daud, sehari berpuasa dan sehari tidak. Kemudian selanjutnya yang terakhir itunya puasa haram. Haram yaitunya tidak diwajibkan berpuasa. Apabila mengerjakannya, maka akan mengakibatkan dosa, dan apabila meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Seperti pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, maka hukumnya di situ haram untuk melaksanakan berpuasa. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, karena waktu kita hampir habis, maka kita cukupkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, cukup sampai di sini. Dan untuk minggu besok Bapak kasih tugas ya. Tolong anak-anak Bapak semuanya cari tata cara tentang bertayamum. Minggu besok awal pertemuan Bapak tagih siapa yang lancar dan bagus pengetahuannya, bakal Bapak kasih apresiasi. Mungkin bisa jadi seperti nilai A dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk pulang agar kita selamat nantinya. Dan satu lagi pesan dari Bapak, belajarlah dengan rajin. Jika terasa capek atau letih, ingat orang tua kalian di rumah. Mereka lebih susah payah mencari uang hanya untuk kebahagiaan kalian. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.